Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Nisa Munir dengan NIM 1056411053119 dari kelas IPA 6B. Saya ingin menjelaskan mengenai tentang penyusunan APBD. Adapun pengertian APBD yaitu APBD merupakan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah, dana, penimbangan dana, dan pendapatan lain-lain yang sah. Adapun langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober minggu pertama tahun sebelumnya. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilaksanakan lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Yang kedua, apabila DPRD setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah dan sebaliknya. Apabila DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. 3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur, wali kota, bupati. Adapun penjelasan mengenai tentang penyusunan APBN. Pengertian APBN. APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang secara khusus. Pengertian APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945. APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening bendaharawan umum negara BUN di Bank Sentral Bank Indonesia. Pada dasarnya, semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut. Secara harfiah, APBN disusun dengan mengandung 2 komponen utama, yaitu pertama, penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi dalam dan luar negeri. Pembiayaan dari dalam negeri meliputi penerimaan pajak dan bukan pajak (PNBP), termasuk ke dalam penerimaan pajak adalah pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak bumi dan bangunan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, cukai dan pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. 2. Pengeluaran secara umum. Pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya. Anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui. Pengeluaran pemerintah sendiri terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan anggaran belanja untuk daerah. Ketiga, defisit dan surplus. Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit. Sebaliknya, jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus. Keempat, keseimbangan dalam tampilan APBN. Dikenal 2 istilah defisit anggaran, yaitu keseimbangan primer dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga.